Oke, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Oke, jadi kami dari panitia ujian akhir semester. Jadi tujuan untuk pertemuan kali ini itu kita akan sosialisasi e-learning. Selamat siang. Karena untuk semester ini kita menggunakan e-learning yang baru. Jadi sudah berbeda dengan e-learning semester sebelumnya. Jadi untuk kali ini kita akan sosialisasi cara penggunaan untuk e-learning yang baru. Jadi agak berbeda dengan e-learning yang lama. Nanti di sini akan ada tim yang akan mensosialisasikan bagaimana cara untuk penggunaan e-learning yang baru. Dan mungkin saya serahkan kepada Bapak Renaldi untuk langsung saja mensosialisasikan cara penggunaan untuk e-learning yang baru. Sudah. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia ujian akhir semester, bahwa sistem ujian yang kita gunakan sekarang ini berbeda dengan sistem yang digunakan pada semester lalu. Nah, sistem yang kita gunakan saat ini berbeda dengan sistem yang digunakan pada tahun lalu, karena ada beberapa hal kami mengambil langkah untuk merubah sistem ini. Tapi sistem yang digunakan sekarang ini agak lebih simpel, lebih sederhana, dan saya akan mentutorialkan cara penggunaan mulai dari cara mengakses dan pemberian penginputan soal, dan sambil itu kami menunggu Bapak menjelaskan masalah teknis pembobotan nilai. Nah, oke, kita langsung saja. Jadi untuk menggunakan sistem ini kita mengakses dari ICT masing-masing. Nah, dari ICT masing-masing bisa lihat yang saya screenshot ini. Nah, jadi mohon maaf saya logout dulu. Jadi sama seperti yang kita gunakan seperti biasa untuk tatap muka untuk kuliah dengan mahasiswa. Jadi di sini silakan memasukkan ID, user dan pass. Nah, di dalam ICT ini ada menu aplikasi. Nah, ada menu aplikasi, dan di dalam aplikasi tersebut ada menu e-learning. Nah, silakan dibuka. Lalu di dalam sini ada login. Nah, yang kita login kembali ini dia akan muncul di sini. Kita gunakan ID dan pass pada waktu menggunakan ICT, sama seperti yang di ya. Saya login. Nah, ini adalah tampilan awal e-learning yang digunakan oleh mahasiswa dan dosen di saat ujian. Nah, tampilannya sama, cuma ada beberapa menu yang jadi pembeda antara mahasiswa dan dosen. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian mengklik menu mata kuliah, di sini akan muncul mata kuliah yang Bapak Ibu ajar. Beberapa mata kuliah yang Bapak Ibu ajar. Mungkin kalau ada mata kuliah yang Bapak Ibu ajar tapi tidak tampil di sini, bisa melapor ke kami, bisa melapor di grup WA, nanti akan diproses. Tapi sejauh ini kami sudah memastikan dia tampil sesuai dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ajar. Nah, sekarang setiap mata kuliah ini tentunya ada soal ya.
Jadi kami memberi tutorial ketika mata kuliah ini ada soal ujian. Tapi mungkin di mata kuliah yang lain, di mata kuliah Bapak Ibu ada yang sudah meniadakan ujian ini, tapi ujian contohnya. Nah itu silakan berdiskusi dengan mahasiswa. Tapi yang diajarkan sekarang ini adalah untuk bagaimana kita membuat ujian tulisan. Ya, contohnya saya akan memulai mata kuliah ini. Jaringan komputer contohnya. Saya akan membuat soal. Di sini ada aksi yang warna kuning ini buat UTS, UAS, atau tugas. Nah, jadi kita bisa mengklik pada menu ini. Muncul di sini. Lalu mata kuliah sudah pasti diambil mata kuliah yang kita klik. Tanggal pembuatan mungkin bisa diinput hari ini. Ini tanggal pembuatan ya, bukan tanggal ujian. Nah, ini tanggal pembuatan, bukan tanggal ujian. Lalu judul tugas. Bisa ditulis tugas apa? Maaf. Ujian MK jaringan komputer 1. Waktu. Nah, waktu lama ujian. Jadi satu mata kuliah biasa berapa lama ya? Contohnya 60 menit lah. 60 menit ini ketika kita menulis 60 menit ini namanya halaman akun mahasiswa, ini akan jadi timer selama 60 menit mereka bekerja. Nah, jadi ini nanti di input sesuai dengan jam berapa lama ya kan. Ini akan jadi timer Bapak Ibu. Di akun mahasiswa ini akan menjadi timer. Dia akan hitung mundur 60 menit selesai atau tidak selesai, nilai akan direkap secara otomatis. Nah, ini timernya 60 menit. Lalu ini walaupun kita pilih aktif atau belum aktif, statusnya belum aktif. Ya, jadi saya simpan ya, saya simpan. Oke. Nah, dia di sini tidak aktif ya. Nah, sekarang kita akan membuat soal. Berarti kita lihat di sini ada menu buat soal. Diklik. Nah, kebetulan sistem ini terus terang saja kami bilang ke Bapak Ibu sekalian, ini adalah sistem open source, tapi sistem ini sudah kami coba kembangkan. Ada kendala yang jadi di sini. Kendalanya adalah di sini soal ujiannya harus ada objektif dan esai. Nah, karena bobot perhitungannya sudah jadi seperti itu. Sudah dihitung antara nilai objektif dan nilai esai. Jadi di sini ada soal pilihan ganda. Nah, di sini ada fitur, kami sudah menambahkan fitur untuk mempermudah Bapak Ibu mengupload soal pilihan ganda. Coba saya masuk di menu ini ya. Di sini kita bisa mengambil template yang ada tulisan ini, bisa diambil, diklik, bisa dia download otomatis. Di sini Bapak Ibu akan mengerjakan soal-soal yang berbentuk objektif. Nah, jadi ini bisa di-open, saya open. Ini sudah sangat mudah digunakan. Nah, ini jangan Bapak Ibu jangan merubah yang warna biru ini. Karena ini sudah format di sistem. Kalau dirubah nanti soalnya itu tidak akan terupload. Yang Bapak Ibu bisa rubah hanya di bagian ini. Oke. Nah, ini bisa kita hapus. Oke. Saya coba memberikan 2 soal ya, 2 soal. Contohnya soal apa bentuk perguruan tinggi Univ Trinita akademik, maksudnya politeknik, contohnya ya, perguruan tinggi Trinita. Ini tidak share screen, Excel.
Enggak muncul Excel. Maaf, maaf. Sorry, saya jelaskan. Belum. Sudah. Oke. Jadi yang Bapak Ibu upload cuma itu ya. Oh, mesti one by one, sorry. Jadi yang Bapak Ibu download dari sini tadi, permisi, bisa izin. dia akan tersimpan di dokumen di file download Bapak Ibu sekalian, dan Excel-nya bisa dibuka. Kita tidak bisa lihat. Lalu Excel-nya tampilannya seperti ini. Kita menggunakan laptop dan HP. Jadi yang di screenshot itu mungkin bisa dibesarkan supaya kita bisa ikut tutorial. Yang memberi tutorial itu nggak perlu kita lihat, kita nggak bisa lihat, terlalu kecil. Karena satu kita pakai HP yang untuk tutorial dan yang satu kita harus pakai laptop. Jadi mungkin ada koreksi bagi yang memberikan tutorial ini supaya tanya itu nggak usah perlu kita lihat. Malah yang perlu di tutorial adalah kita udah pakai dua, sudah HP dan kemudian ada laptop. Nah ini mungkin bisa. Sekarang Pak yang ditampilkan itu adalah Excel. Tampilan Excel yang di-download dari sistem. Apakah bisa dilihat tampilan Excel-nya? Bisa. Iya. Bisa jelas, Bu? Silakan lanjut. Bisa. Oh iya. Nanti video ini, tutorial ini direkam, nanti akan diupload di YouTube, bisa ditonton kembali. Ya. Nah, jadi yang di Excel tadi di download, Bapak Ibu jangan merubah tulisan-tulisan yang ada di warna biru ini, karena akan mempengaruhi pada proses upload di sistem. Bisa saja soal-soal Bapak Ibu tidak tampil karena Bapak Ibu otak-atik yang di sini. Yang Bapak Ibu bisa otak-atik itu adalah di bagian sini. Nah, jadi contohnya soal ya, saya buat soal ujian. Apa bentuk perguruan tinggi Trinita? Politeknik, akademi, institut, contohnya ya. Ini contoh soal. Apalagi biar contohnya beda. Sekolah tinggi, universitas. Oke. Di sini ada 4 pilihan, ada 5 pilihan. A, B, C, D. Nah, jawaban yang benar kan adalah E. Jadi jawabannya tulis di sini E. Nah, ini kunci jawaban. Oke. Lanjut. Contohnya berapa jumlah, ini mohon maaf saya pakai soal-soal yang sederhana. Presiden Indonesia 1, 2, 3. Sekarang yang ke-7 ya, atau 5. Jadi yang benar kan adalah D kan, yang ke-7 sekarang. Berarti kunci jawabannya tulis D saja. Nah, setelah itu ini bisa Bapak Ibu save saja. Lalu ini bisa di close Excel-nya. Lalu di bagian sini Bapak Ibu bisa lakukan import Excel. Nah, choose file. Download. Nah, dia ada bagian atas. Jadi nama filenya sudah seperti ini, tidak berubah. Upload soal _Pilgan. Diklik dan diimport. Oke. Lalu di sini ada inputan soal essay. Nah, ini ditulis otomatis. Maaf, ditulis manual. Apa pertanyaannya? Nah, pertanyaannya ditulis apa? Ketika ada pertanyaan dalam bentuk gambar, bisa
dilakukan proses upload gambar. Contohnya saya ambil ini ya. Dan disimpan. Ya. Ini contoh hasil soal esai yang Bapak Ibu tulis. Nah, tadi saya membuat 2 soal pilihan ganda. Otomatis di sini tertulis pilihan ganda ada 2 soal. Ya, terserah kalau Bapak Ibu buat 10 soal, di sini jadi 10. Nah, bisa dilihat di sini. Pilihan gandanya tadi masuk bentuknya seperti ini. Nah, ini ada kunci jawaban kita. Tadi yang sudah saya tentukan E, yang kedua kunci jawabannya D ya. Nah, ini yang akan tampil di halaman akun mahasiswa. Tapi di halaman akun mahasiswa tidak ada kunci jawaban dan tidak ada ini. Mereka hanya berhak untuk menjawab saja. Nah, ini menjawab. Oke. Mereka hanya menjawab. Lalu Bapak Ibu sekalian, yang jadi pekerjaan di saat ujian itu adalah di sini. Jaringan komputer satu ya tadi ya. Nah, pada waktu di manajemen tugas dan kuis, di sini ada status tidak aktif. Nah, ini berarti mahasiswa belum bisa mengakses. Mahasiswa belum bisa mengakses soal ini sebelum jadwal ujian. Sesuai jadwal ujian. Nah, di sini kan jadwal ujiannya kalau tidak salah sesuai dengan jadwal mengajar ya. Di sini jadwal ujiannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kita memiliki pekerjaan tambahan ketika Bikin soal. kita sudah tahu ada ujian jaringan komputer, contohnya mata kuliah saya di sini. Maka saya bisa mengaktifkan di sini. Maaf, ini koneksi agak lama. Nah, ketika statusnya aktif yang bertulisan warna biru ini, maka mahasiswa sudah bisa mengakses soal dan bisa menginput jawaban di akun masing-masing. Di akun masing-masing. Mereka sudah bisa menginput jawaban. Nah, oke. Lalu di bagian sini kita akan melihat jumlah mahasiswa yang mengerjakan tugas, yang mengerjakan ujian. Nah, siapa saja yang mengikuti ujian di sini bisa terdata secara otomatis. Nah, ada update terbaru dari Kabiro Bakom bahwa untuk pemberian soal sudah bisa langsung essay tanpa harus memberikan soal pilihan ganda. Nah, sudah ada update terbaru, sudah dikembangkan lagi. Ketika Bapak Ibu sekalian tidak akan membuat pilihan ganda, Bapak Ibu bisa langsung memberikan essay. Nah, Bapak Ibu langsung bisa memberikan essay. Jadi ini yang harus dipantau oleh dosen masing-masing. Kita bisa mengaktifkan soal ini sesuai dengan jadwal ujian. Cuma sekali tekan saja, sekali tekan. Nanti jadwal ujian yang sudah kita tentukan 60 menit, itu sistem akan logout otomatis. 60 menit mahasiswa selesai atau tidak selesai menjawab, dia akan logout otomatis.
dia akan logout otomatis. Ya. Nah, di menu daftar soal, kita kembali bisa melihat soal-soal yang kita berikan untuk mahasiswa. Nah, mungkin saya memohon bantuan kepada Bapak Henry Pangemanan untuk menjelaskan proses perhitungan nilai. Dan sekali lagi kami ingatkan, sistem ini tidak memberikan nilai akhir pada mahasiswa. Tidak memberikan nilai akhir. Tetap nilai dari sini harus diinput lagi pada ICT seperti yang lalu kita gunakan untuk mendapatkan nilai akhir. Ini hanya nilai ujian saja. Nah, kan mahasiswa kan pasti ada nilai bobot absen atau bobot tugas. Nah, ini cuma untuk ujian saja. Nah, tetap nilai di sini, rekap nilai di sini akan kita ambil sebagai patokan untuk ditambah lagi dengan nilai-nilai yang lain. Nah, seperti itu. Mungkin sebelum masuk pada penjelasan perhitungan nilainya seperti apa, mungkin ada yang ingin bertanya sampai di sini, diberikan kesempatan. Ya, baik, terima kasih. Ya. Pak, untuk jadwal ujiannya, apakah dia secara otomatis nanti dari panitianya untuk kasih aktif atau dari kita sebagai dosen pengampu? Oh ya, kalau memang Bapak Ibu merasa nanti agak repot, di sini ketua panitia sudah mengarahkan ke panitia, kalau boleh nanti panitia yang akan aktifkan, tapi jangan lupa kami akan aktifkan sesuai dengan jadwal. Jangan sampai kami akan aktifkan sesuai dengan jadwal. Oh ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah input soal, ya walaupun di jadwalnya itu Bapak Ibu mungkin lupa, mohon maaf, panitia sudah bisa mengaktifkan dan mahasiswa bisa mengikuti ujian. Dan masalah waktu dia akan logout otomatis. Nah, seperti itu saja mungkin dapat kami bantu. Ya. Terus kalau kita sekarang sudah bisa bikin soal, Pak? Sekarang sudah bisa sebenarnya, sudah bisa. Tapi statusnya memang belum aktif di akun mahasiswa. Oh ya, baik Pak. Ya. Nanti Sudah mau dicoba-coba. Kalau ada kesulitan nanti bertanya lagi. Makasih Pak. Iya. Dipersilakan lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Halo Pak Renaldi. Halo. Halo Pak Renaldi. Iya Pak. Ya. Mau tanya kepastian untuk jenis soal, memang boleh cuma diizinkan yang essay atau mesti dua-dua atau memang sudah kepastian final satu aja boleh? Salah satu saja. Pilih salah satu boleh, dua-dua boleh. Oke deh, makasih banyak. Ya, Pak. Untuk jumlah soalnya Pak Renaldi seperti biasa ya, sudah dalam ketentuan yang 1 SKS 36 soal itu ya. Kalau untuk esai 6 soal kalau tidak salah ingat. Iya, sudah standar seperti itu sih. Oh iya, oke. Baik Pak, terima kasih. Ya, mungkin Pak Henry Pangemanan sudah aktif, bisa menjelaskan tentang hasil dari inputan jawaban mahasiswa. Dipersilakan kepada Pak Henry Pangemanan untuk bisa menjelaskan.
Ya, sambil menunggu Pak Henry Pangemanan mungkin aktif mempresentasikan, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Pak Renaldi, di Ya. awal tadi saya lihat pilihannya itu kan ada UTS, UAS, tugas. Tapi untuk aplikasi ini masih sebatas UASnya yang akan dilaksanakan bulan depan ini ya Pak? Ya, karena sistem ini baru dijalankan di dalam bulan ini, jadi fokusnya ke UAS. Di semester depan UTS, ya kita akan menggunakan ini lagi. Oh, sudah. Ya. Soalnya kan sama nantinya kan ada objektif atau essay. Iya, Pak. Makasih. Jadi tahu penyebabnya. Oh iya. Itu sapunya apa Pak? Bukan. Jadi mungkin ada yang belum sempat hadir tadi di saat kami memulai tutorial ini. Jadi sistemnya hanya diakses di dalam ICT ya. Di situ ada menu aplikasi dan ada menu e-learning. Nah, dia minta login lagi. Silakan pakai akun yang Bapak Ibu sekalian gunakan di dalam ICT. Rinaldi minta tolong kirim lagi link YouTube-nya ya supaya pelajari ulang lagi. Iya, bisa. Ini lagi direkam. Nanti diupload, iya. dibagikan ke grup. Di grup. Iya, kasih. Kak, ada bicara suka hilang tuh gambar. Nah, jadi tugas utama Bapak Ibu sekalian hanya menginput soal saja, dan kami akan mengaktifkan soal sesuai dengan jadwal yang akan dipantau oleh panitia. Mau bicara bagaimana, Kang? Halo, selamat siang. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Sance ini. Iya. Kak, mau tanya, ya. Apakah soal UAS ini kita kirim ke panitia, terus panitia yang memberikan pada mahasiswa, terus hasilnya bagaimana? Apakah penguji yang periksa atau panitia? Dan soalnya jawabannya sudah dikirim ke panitia. Ini soal objektif ya, multiple. Sekarang ini saya lagi menunggu Pak Kabiro, Pak Henry Pangemanan untuk menjelaskan hasil dari penilaian ini. Iya. Ya. Terus kedua Pak, untuk hasil UTS yang jelas, kita kan sudah ada, kita kan ke UTS sendiri, kita hasilnya sudah ada, tugasnya sudah ada. Apakah itu kita kirim ke panitia untuk dijadikan sangat puas atau Oke, baik. Selamat siang, Ibu.
Ya, ya, Eh, ya. Sebelumnya Pak mau menjawab dulu tadi pertanyaan dari Ibu Sance. Nanti akan dijawab oleh Pak Ketua Panitia. Oh iya ya, oke. Ya, Makasih Pak. Iya Pak. Bu. Silakan Pak. Ya benar, mohon izin kita share screen. Oh iya ya. Ya baik, selamat siang Bapak Ibu dosen. Pertama kita mau gunakan dulu KTP akun sebagai dosen. Iya, iya, oke. Gimana ini? Kita nggak bisa. Sebenarnya untuk melihat bagaimana proses penilaian itu, saya harus mencoba dulu satu mahasiswa supaya dia bisa mengerjakan soalnya. Bu, kalau chatting coba kong yang nggak bisa sementara tulis kong yang nggak bisa upload, iko hilang. Nah, Bapak Ibu, ini kita buat sesuai mata kuliah. Jadi setelah dibuat, nanti ke manajemen tugas bis atau UTS UAS itu, di ujiannya itu akan terbagi seperti ini. Jadi dibagi per program studi. Jadi kemungkinan jika Bapak Ibu mengajar lebih dari satu program studi, maka dia akan muncul 2 begini, atau bisa saja lebih. Nah, kemudian saya coba buat soal, saya aktifkan dulu biar mahasiswa bisa mengerjakan. Lalu saya buat soal, ini soal esai. Nggak ikut baca. Nah, misalnya soal esai saya buat dulu 2 ya. Ini sudah soal esai 2 nomor. Kemudian kita lihat dulu mahasiswa untuk mengerjakan.
Nah ini saya coba dulu dari akun mahasiswa. Nah kebetulan di sistem juga sudah otomatis melakukan pengecekan apakah mahasiswa itu atau tidak bisa ikut sesuai dengan pembayaran per semester yang buat Nah, ya kita kembali lagi dari menu atau dari akun dosen. Di sini setelah mahasiswa mengerjakan soal, kita bisa melihat peserta. Nah, ini ada sudah ada satu mahasiswa yang mengikuti. Nah, kemudian karena dia hanya soal esai yang saya masukkan, berarti kita hanya mengikut nilai esainya saja. Nilai soal pilihan ganda tidak ada karena memang sudah dibuat dia bisa berdiri sendiri. Jadi bisa pilihan ganda saja, bisa esai saja. Nah, karena kebetulan di mata kuliah yang saya berikan UAS ini hanya soal esai saja, maka kita hanya akan menilai soal esainya saja. Itu ada di paling kanan di tabel aksi, kemudian kita bisa klik masukkan nilai. Nah ini, untuk setiap penilaian itu, nilai setiap soal itu berada di range 0 sampai 100. Nah berarti jika jawaban yang diberikan mahasiswa itu Bapak Ibu anggap atau saya berikan penilaian saja ini misalnya 50 ya. Kemudian di jawaban yang kedua misalnya dia jawab itu benar semua secara penulisan atau tergantung dari penilaian Bapak Ibu karena ini memang soal esai. Nah, bisa jadi kemungkinan yang di soal kedua dia lebih besar. Kita bisa kasih 85 misalnya. Demikian dengan soal-soal selanjutnya. Jadi setiap penilaian itu range-nya 0 sampai 100. Setelah dijumlah, maka dia akan otomatis menghitung. Nah, cara perhitungannya itu nanti akan kita muncul lagi di menu dosen. Nah, untuk penilaian yang sudah dosen berikan itu,
nilai essay itu adalah jumlah nilai setiap soal ya, yang tadi saya input 80 atau 90, kemudian dibagi jumlah soal. Nah, maka akan menghasilkan nilai akhirnya. Nah, jika dia soal pilihan ganda, maka nilainya dihitung jumlah benar dari yang dijawab oleh mahasiswa, dibagi jumlah soal, kemudian dikali 100. Jadi range penilaiannya 0 sampai 100. Nah, kemudian jika ada, misalnya Bapak Ibu membuat soal ada pilihan ganda dan ada esai, berarti mahasiswa akan menjawab, harus ada pilihan gandanya dijawab dan esainya dijawab. Nah, kemudian nilainya itu akan ditambahkan, misalnya di nilai pilihan ganda mahasiswa tersebut mendapat nilai 80. Nah, berarti 80 itu yang akan muncul di sini, kemudian itu akan ditambahkan dengan nilai esai, lalu nilai totalnya akan dibagi 2. Jadi itu otomatis dihitung oleh sistem. Dan perhitungan penilaiannya adalah seperti ini. Nilai esainya ini, nilai setiap soal, kemudian dibagi jumlah soal, kemudian nilai pilihan ganda, jumlah jawaban benar, dibagi jumlah soal, kemudian dikali 100. Nah, jika kedua-duanya ada, maka kedua-duanya ini akan ditambahkan, kemudian dibagi 2. Akan menghasilkan nilai akhir. Nah, mungkin jika belum terlalu jelas, nanti kami akan membuat video tutorialnya, akan kami berikan link di YouTube, sehingga bisa dilihat-lihat kembali, dan dari panitia menjadwalkan minggu depan itu ada layout-nya. Nah, mungkin itu bisa nanti akan dijelaskan oleh ketua panitia. Jadi kita akan mencoba sistem ini sudah sekaligus dengan mahasiswa Bapak Ibu masing-masing. Dan setelah itu, setelah kita akan masuk ke ujiannya nanti, semua database-nya akan dihapus lagi. Ya. Nah, berkaitan dengan penilaian, saya sedikit mengangkat juga di sini. Saya login dulu ke akun dosen. Nah, jadi nilai yang didapat itu, misalnya di UAS, misalnya saya dapat satu mahasiswa itu 80 ya. Nah, kita akan mengisinya di ICT seperti biasa, kemudian ke menu akademik, penilaian, nilai semester. Nah, untuk penilaian ini juga karena ada metode yang baru, kita akan buat video tutorialnya. Kemudian kita pilih program studi, lalu pilih paket KRS, kemudian kurikulum, kebidanan sesuai dengan program studi. Kemudian mata kuliah yang diampu, yang akan diberikan penilaian. Mohon menunggu karena ini mungkin jaringannya kurang bagus. Dan untuk input nilai semester yang
jika kita membuat perkuliahan kan di menu di paling atas itu ada akses ke RPS ya. Dan di situ diminta kita untuk mengisi aspek nilai. Nah, jadi kita sebagai dosen akan menginput nilai sesuai nilai aspek yang Bapak Ibu berikan. Saya coba buka satu. Contohnya di sini ya, ketika kita membuat perkuliahan, di sini kan ada lihat RPS ya. Nah, ketika di awal pertemuan itu kita diminta untuk mengisi ini. Jadi sesuai dengan nilai aspek yang Bapak Ibu buat. Jadi misalnya ada penilaian tugas mungkin. Jadi ini akan muncul sesuai nilai aspek yang Bapak Ibu masukkan. Nah, kita kembali ke penilaian, nilai semester. Nah, di sini ada nilai aspek yang dibuat. Kebetulan di mata kuliah saya yang saya ampu itu cuma 2, UTS dan UAS penilaiannya. Maka yang muncul di sini hanya 2. Jadi ketika kita akan menginput, kita diminta untuk memilih ya nilai UTS atau nilai UAS yang diisi. Nah, kemudian jika kita akan, misalnya ini kita sudah mengisi atas nama ini ya, misalnya ini, kita berikan saja contoh dia 80. Nah, ini otomatis dia sudah ada dapat nilai 80. Kemudian jika kita mau merubah nilai yang ini, kita akses di paling bawah itu ada tombol ubah. Otomatis nilai yang ini bisa kita rubah sesuai dengan nilai aspeknya. Nilai aspeknya adalah UTS sebagai contoh. Nah, untuk menginput nilai juga kita bisa memilih mahasiswa ya. Silakan lakukan search di sini, misalnya ini, maka dia akan disortir untuk mempermudah saja. Misalnya saya akan berubah ini ke 90. Kita klik simpan, maka otomatis nilai yang akan berubah. Coba saya input lagi, misalnya dia di UAS dapat 90 ya. UAS, yang nilai aspek kan sudah sekarang UAS misalnya 90. Nah, berarti nilai rata-rata hingga bobot penilaiannya dan apakah di A, B, atau C, atau D, itu akan dihitung secara otomatis. Jadi Bapak Ibu silakan hanya mengisi nilai aspek yang Bapak Ibu buat saja. Kebetulan saya punya cuma 2, jadi hanya 2 yang saya isi, saya input, kemudian dia akan menghitung secara otomatis. Nah, nilai yang ini otomatis akan masuk ke penilaian nilai di KHS mahasiswa yang bersangkutan. Oke, mungkin demikian. Ini saya rubah dulu. Nanti kita akan buat tutorial lewat YouTube, apakah dia e-learning atau penilaian. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Mener, izin tanya, Mener. Iya, Mener, silakan, Mener. Ini kan nanti di situ tadi saya lihat ada ketentuan mahasiswa yang bisa mengikuti ujian dan yang... Nah, ya.
key indikator mahasiswa yang tidak bisa ikut ujian, apakah hanya berdasarkan pembayaran administrasi atau ketentuan lain, misalnya dari dosen kehadiran tidak cukup atau lain-lain. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, ketika mereka mau melakukan ujian susulan, apakah kita harus input soal kembali atau tinggal dari panitia mengaktifkan soal yang sudah sebelumnya kami input? Terima kasih. Ya, mungkin dari pertanyaan kedua dulu karena ini sedang login ke e-learning. Nah, mahasiswa yang di log ya, kami berikan istilah dia di log, tidak bisa login ke e-learning itu, dia memang tidak akan sampai masuk ke akses soalnya. Nah, jadi jika dia akan nanti masuk sebagai mahasiswa peserta susulan di ujian tersebut, maka itu soalnya dia akan akses dengan soal yang sama. Nah, jika Bapak Ibu tidak mau dia untuk mengakses soal yang sama juga, berarti Bapak Ibu tinggal melakukan buat lagi soalnya ya. Misalnya di kebidanan ini, di komputer kebidanan, saya akan buat misalnya UAS susulan ya. Susulan. Jadi tinggal dibuat seperti ini saja. Nah, kemudian yang ini, yang UAS, jika memang UAS yang ini sudah berakhir, maka ini tidak akan diaktifkan lagi. Kita akan hanya mengaktifkan UAS susulan sesuai dengan yang dosen berikan. Jadi soalnya bisa dibuat baru. Nah, jika tidak mau membuat soal yang baru, bisa kita gunakan lagi yang soal yang lama. Berarti tinggal kita aktifkan lagi yang ini, yang soal UAS yang di awal. Jika tidak ada UAS susulan atau soal yang baru. Jadi bisa untuk menggunakan soal yang lama. Tinggal dari kami akan mengaktifkan lagi. Ketika tanggal UAS susulan itu akan berjalan. Nah, kemudian untuk pembatasan di penilaian itu sebenarnya di ICT itu dia menghitung nilai 80%. Jadi dia masuk ke presensi ketika mahasiswa terhitung 80% dari total pertemuan, maka dia datanya tidak akan muncul di sini. Jadi tidak bisa diinput nilainya. Nah, hanya karena ada pengaturan-pengaturan terkait e-learning juga, kami dari tim IT untuk sementara ini membuka ya semua. Jadi minimal dia ikut 8 pertemuan, dia sudah masuk di list penilaian. Nah, itu nanti tinggal dosen masing-masing yang akan menilai. Mungkin nanti dari ketua panitia bisa menjelaskan lebih detail ya, maunya bagaimana, atau jika tidak ada perubahan mungkin seperti ini saja. Soalnya juga berkaitan dengan ada beberapa dosen yang data perkuliahannya itu ada error-error, jadi kami tetap membuka. Jika ada mahasiswa yang sudah presensi sebanyak minimal 4 kali dan maksimal itu 6 kali ya. Ada 2 aspek minimal di sini. Minimal yang pertama untuk menjaga ketika dosen error atau gagal dalam pembuatan di pertemuannya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang 6 kali itu mahasiswa untuk masuk ke PIN presensi itu kami berikan 6 minimalnya 6. Jadi ada minimal yang pertama ada 4, kemudian ada 6.
memang agak tricky juga kita membuat sistem yang berkaitan dengan e-learning sekarang karena ada banyak pengaturan-pengaturan yang baru ya. Termasuk juga di aspek penilaian yang sudah harus di-input. Kalau di semester lalu Bapak Ibu dosen hanya mengisi nilai akhirnya saja. Namun sekarang kita memberikan akses untuk memberikan inputan aspek nilai. Ya, di sini dia. Mungkin seperti itu. Nanti jika ada pertanyaan lagi bisa langsung bertanya. Atau mungkin kami serahkan dulu ke ketua panitia untuk menjelaskan lagi bagaimana nanti Tora akan mencoba sistem ini di hari apa dan tanggal berapa. Kemudian untuk log-log mahasiswa itu yang di-log nanti mungkin lebih detail oleh ketua panitia. Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Jadi dari panitia nanti akan supaya mungkin lebih jelas dan sekalian juga mungkin dari panitia itu akan mengecek mengenai kesiapan dari e-learning. Jadi minggu depan itu dari panitia itu akan membuat semacam trial untuk e-learning. Nanti akan diberikan pemberitahuan kepada dosen-dosen supaya nanti menyediakan waktu untuk trial e-learning. Jadi mungkin tiap dosen bisa memasukkan mungkin sekitar 1 atau 2 soal supaya nanti itu yang akan diuji cobakan nanti apakah itu berjalan sesuai dengan ukuran. Jadi nanti dari panitia akan memberikan pemberitahuan. Jadi ukuran melewati WhatsApp. Jadi ada nanti 1 hari itu kita akan trial untuk penggunaan e-learning supaya nanti ketika jadwal ujian nanti itu sudah tidak ada masalah lagi. Baru kemudian untuk masalah penilaian, jadi selain dimasukkan di ICT, mungkin dari panitia juga akan meminta nilai manual. Jadi dari panitia itu akan mengirimkan format nilai manual beserta dengan berita acara ujian. Jadi karena memang untuk data manual ini itu dibutuhkan untuk akreditasi. Jadi dari panitia juga itu akan mengirimkan format untuk nilai manual yang ditandatangani oleh dosen pengampu mata kuliah beserta dengan berita acara. Jadi itu untuk keperluan kampus nanti untuk persiapan akreditasi. Jadi ada beberapa prodi ini yang akan persiapan akre. Jadi membutuhkan data, misalnya untuk nilai itu nilai manual dari dosen itu nanti dibutuhkan. Jadi nanti panitia akan mengirimkan DP format, tapi tidak jauh beda dengan format yang di ICT supaya tidak kerja berat. Baru apa lagi? Baru masalah mahasiswa yang mungkin nanti ada masalah di pembayaran karena di sistem nanti itu mahasiswa yang mengikuti ujian itu ada nanti mungkin Bapak Ibu sudah lihat yang di awal pengisian nanti awal pengerjaan mahasiswa itu di situ ada syarat pembayaran. Jadi ada syarat pembayaran. Jadi itu yang mungkin nanti mahasiswa yang mengalami masalah dalam pembayaran itu nanti akan menghadap panitia. Jadi apakah dia masuk susulan atau tidak, nanti itu dorang nanti akan lewat panitia. Jadi itu nanti mahasiswa yang tidak memenuhi syarat pembayaran biasanya itu akan terkunci DP proses ujian.
Nah, untuk DP susulan itu nanti panitia akan konfirmasi ke dosen apakah soal yang dipakai itu nanti sama atau mungkin dosen penanggung jawab nanti akan memasukkan soal yang sama. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih Pak Dekan. Halo. Ya. Selamat siang Pak Dekan. Selamat siang. Pak Dekan, selamat siang. Pak Dekan mau tanya, Ya. ini kan UAS sudah mulai minggu depan ya, pertengahan kira-kira bulan depan. Mulai tanggal 21. Iya, iya. UAS ini kan kita, kalau saya itu membuat multiple karena kebidanan juga membuat terus akan dikirim ke panitia. Dan panitia yang memberikan ujian mungkin seperti yang lalu, terus hasil ujian itu diperiksa oleh dosen. Jadi mereka kirim ke dosen, dosen yang memberikan nilai langsung ke sistemnya. Kemudian untuk nilai tugas dan UTS, saya sudah berikan nilai tugas karena di kebidanan kan ada tugas buat proposal. Jadi mereka presentasi per kelompok dan melihat ada yang membuat, ada yang tidak. Seperti tadi kita ada tugas membuat proposal per kelompok. Satu kelompok ada 10 orang, ada 3 tidak hadir. Saya tanya pada mahasiswa bilang mereka mahasiswa itu memang tidak hadir. Jadi tidak ada nilai untuk saya ya, yang aktif dan yang memang itu nilainya bagus. Jadi untuk nilai tugas dan UTS saya akan kirim. Untuk UTS soalnya memang sudah kirim waktu buat UTS, cuma hasilnya saya akan kirim sebelum UAS ini dengan tugas. Boleh begitu Pak? Iya Cik, boleh. Jadi nanti dari juga panitia kan nanti mau minta DP nilai manual. Jadi enggak apa-apa nanti Cik kirim DP nilai. Oke. Cuma itu kan Cik? Iya Pak. Iya Pak Dekan. Baru itu Pak Dekan. Oh iya. Makasih. Ya, makasih Pak Dekan. Mungkin ada lagi. Mungkin Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi? Permisi izin Dekan, boleh bertanya? Boleh, Ner. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Pada waktu awal mulai kuliah, kalau tidak salah bulan September, cara saya untuk melakukan komunikasi lewat jaringan itu agak kesedat-sedat karena menggunakan ICT yang ada kalanya tidak bisa akses. Tapi saya mengikuti kuliah itu direkord oleh mahasiswa. Nah, bagaimana kira-kira rekor dari mahasiswa itu apa diperhitungkan di dalam penilaian kehadiran atau bagaimana? Terima kasih. Nanti misalnya, Ner, kalau misalnya di masalah tidak sempat absen, mungkin nanti bisa hubungi akademik. Karena memang kan DP perhitungan untuk bisa ujian juga, DP salah satu indikator itu ada di kehadiran. Jadi mungkin bisa hubungi nanti panitia, supaya nanti DP kehadiran, nanti itu akan disesuaikan dengan kehadiran manual. Supaya mungkin pas dorang ujian itu tidak mengalami kendala. Jadi nanti akan disesuaikan. Boleh. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan berikut kedua yang terakhir, waktu yang lalu di dalam proses pembelajaran untuk mahasiswa ada mata kuliah yang tidak sempat karena saya itu masih baru di Trinita, tidak memasukkan rencana perkuliahan. Nah, akhirnya ada masalah yang lain. Sehingga saya pikir ya sudahlah, itu juga pembelajaran buat saya karena saya kurang mengerti waktu itu untuk penggunaan ICT. Jadi kita harap juga nanti dengan di awal-awal kuliah ini kan mesti masukkan
rencana pembelajaran. Nah, kita ada 2 mata kuliah yang menggunakan e-learning itu sedikit ada gangguan karena jaringan dan kemudian persiapan itu. Tapi di dalam proses secara manual, saya melakukan pekerjaan pembelajaran tersebut dan ada kehadiran mahasiswa. Sehingga ya sebenarnya harusnya misalnya kuliah jam 3, tapi karena keinginan mereka harus jam 5 ya, terpaksa saya harus mengalah karena saya punya keinginan bagaimana saya bisa memberikan pembelajaran kepada mahasiswa yang mereka mungkin kuliahnya Senin Kamis, dalam arti ada kalanya hadir, ada kalanya tidak hadir. Ya, ini juga kendala buat kami untuk melakukan penilaian karena program studi saya yang saya asuh ini adalah program mungkin kelas khusus begitu. Nah, ini jadi masalah dekan. Jadi saya pikir mungkin ada pertimbangan yang lain-lain di dalam penilaian dan di masalah tentang administrasi. Terima kasih. Ya, nanti mungkin Ner untuk DP ketua kelas mungkin boleh suruh menghadap panitia supaya mungkin bisa difasilitasi apabila selama perkuliahan mungkin tidak sempat berisi di ICT. Jadi nanti kita juga nanti koordinasi dengan Bakom. Cuma mungkin supaya tidak terjadi masalah lebih lanjut, mungkin Ner boleh suruh ketua kelas mungkin mau menghadap ke panitia. Dekan, terima kasih. Ya, terima kasih Ner. Mungkin ada lagi? Pak Dekan, boleh mau bertanya nih Pak Dekan? Boleh Ner. Ya, Pak Dekan, boleh dapat informasi kalau hubungi panitia di nomor berapa di WA grup, soalnya lain kali buat telepon kadang-kadang tidak diangkat mungkin yang di akademi. Nanti kita kirim atau kita kasih di chat Jo. Kasih di chat boleh. Chat yang nomor bisa dihubungi. Iya. Ini kita punya nomor sendiri. Pak Dekan nomor. Ya, so kirim di. Iya Pak Dekan nomor ya. Nanti kalau misalnya ada masalah atau apa, nanti silakan dihubungi lewat WA. Iya Pak Dekan. Oke. Pak Dekan. Ya, Pak Andi. Ya, sekedar menambahkan Ner. Bapak Ibu, perkenalkan dulu saya berbicara ini selaku sekretaris panitia. Jadi mungkin yang tadi saya sudah dengar dari sekilas, maaf juga atas keterlambatan saya masuk tadi. Saya sudah dengar sebagian besar juga pertanyaan dari Bapak Ibu menyangkut aturan dalam mengikuti perkuliahan dari si mahasiswa ataupun penilaian dan sebagainya. Mungkin nanti berikut ini akan kami lampirkan format legal dari panitia yang di dalamnya itu memuat aturan mengikuti perkuliahan sampai yang di dalamnya itu include keuangan sama akademik yang ditanyakan tadi oleh Mener, lupa saya tadi, bahwa keuangan dibatasi, apakah dibatasi keuangan saja atau dengan akademik, dengan syarat perkuliahan mahasiswa mengikuti berapa persen. Itu juga sudah dijawab oleh Mener Henry tadi, setidaknya 80% yang seharusnya, tapi karena gangguan dan sebagainya, tadi juga ditanyakan oleh Mener Denny bahwa ada masalah, mungkin Bapak Ibu juga yang sempat kemarin mengalami masalah itu sudah dari tim IT sudah dibuka untuk syarat kehadiran dari salah satu aspek penilaian UAS. Nah, perlu kita juga jelaskan di sini bahwa yang pertama dulu menyinggung aplikasi UAS, karena ini agenda dari pertemuan ini membahas tentang sosialisasi aplikasi UAS. Bapak Ibu juga sudah bertanya, sudah bagus, tapi lebih tepatnya
nanti lebih jelasnya, lebih jelasnya akan dari panitia akan mengirimkan format legal dari panitia yang di dalam itu mungkin memuat pertanyaan-pertanyaan, memuat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang tadi. Nah, yang berikutnya, berdasarkan hasil rapat panitia UAS kedua yang diselenggarakan kemarin Rabu tanggal 26 itu, ada menyinggung masalah waktu. Jadi pelaksanaan UAS itu tanggal 21 sampai 25 Februari, Bapak Ibu. Nanti juga itu akan tertuang di format legal, nanti akan kami sampaikan di WhatsApp grup. Dan yang berikut, jadi penyelenggaraan UAS itu tanggal 21 sampai 25 Februari. Sedangkan UAS susulan UAS susulan itu diberlakukan untuk mahasiswa yang tidak mengikuti, yang dibatasi oleh sistem dikarenakan masalah keuangan. Itu susulan, bukan perbaikan. Itu yang perlu kami tegaskan di sini. Jadi UAS susulan itu yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Februari sampai selesai, itu dikategorikan sebagai mahasiswa yang mengikuti UAS susulan dikarenakan masalah keuangan. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya tentang adakah perbaikan mengenai UAS yang pertama oleh Bapak Ibu, itu bisa saja Bapak Ibu selenggarakan dengan aturan kebijakan yang Bapak Ibu sendiri yang buat, dengan manajemen waktu yang sebaik-baiknya. Dikarenakan untuk untuk tanggal 21 sampai 25 Februari itu pelaksanaan ujian akhir, sedangkan pelaksanaan ujian akhir susulan itu tanggal 28 Februari sampai selesai. Nah, mungkin yang ketiga juga akan saya angkat tentang pertanyaan dari salah satu ibu dosen di sini di chatting forum ini. Mohon petunjuk pembuatan soal untuk 2 SKS, tapi 2 dosen yang mengajar. Berapa jumlah soal bila mana cuma pilihan ganda? Nah, perlu saya sampaikan juga berdasarkan hasil rapat di sini pilihan ganda Bapak Ibu, jika hanya Bapak Ibu membuat soal dalam pilihan ganda saja, itu minimal 20 soal sampai maksimal 50 soal. Itu untuk pilihan ganda. Jadi untuk pilihan ganda saja, hanya pilihan ganda itu minimal 20 soal dan maksimal 50 soal. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang membuat soal dalam bentuk esai saja atau hanya esai, itu minimal 10 soal esai dan maksimal 15 soal esai. Nah, sedangkan untuk Bapak Ibu yang membuat soal dalam bentuk pilihan ganda dan esai, itu disesuaikan dengan aturan yang pertama dan yang kedua. Pilihan ganda 20 sama esai itu minimal 10. Nah, berikut jika ada Bapak Ibu yang membuat soal bukan dalam bentuk pilihan ganda atau bukan dalam bentuk esai, jika kan mungkin ada beberapa mata kuliah tertentu UAS-nya itu berupa proyek akhir atau misalkan mini prototype atau alat. Kalau dari kami sistem komputer biasa ada dosen tertentu dari mata kuliah tertentu yang membuat UAS itu untuk mendapatkan nilai akhir UAS itu dari proyek akhir atau mini prototype seperti itu. Bisa juga Bapak Ibu buat seperti itu dengan catatan nanti di pilihan yang membuat soal tadi itu ada pilihan namanya proyek akhir. Jadi si mahasiswa itu kumpul file PDF dari miniatur prototype atau foto alat, itu nanti si mahasiswa masukkan ke learning UAS-nya.
Mungkin tambahan itu dari saya. Jika ada lagi yang bertanya, dipersilakan dari Bapak Ibu. Atau saya kembalikan mungkin tambahan dari panitia. Nah, menambahkan juga, Mener, maaf saya lupa, untuk yang keempat tadi, mengenai pertanyaan dari Mener Joli Rumopah, tentang akademik, tentang ini nomor siapa yang akan ditelepon. Ya, cek Bapak Ibu, bisa dengar ini? Bisa. Ya, menanggapi juga untuk yang terakhir dari saya tentang pertanyaan Mener Joli Rumopah, kontak siapa yang dapat dihubungi, karena kemarin itu juga lama balas Kang Mener, atau tidak dibalas-balas. Nah, untuk panitia UAS sekarang ini nanti akan saya distribusikan susunan panitia UAS ke Bapak Ibu. Itu mungkin dari kami, maaf sekali karena lupa yang kemarin distribusikan ke grup-grup dosen. Nah, di dalam nama-nama di dalam itu Mener Joli bisa dihubungi semua, karena di dalam itu merupakan nama-nama di dalam itu merupakan keanggotaan panitia ujian akhir. Untuk nomor-nomornya bisa nanti kami paparkan, karena di dalam SK kepanitiaan tidak memuat nomor. Termasuk saya juga bisa dihubungi. Jadi sudah banyak orang yang bisa dihubungi untuk menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan UAS dan sebagainya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Iya, Bapak Ibu. Dikembalikan kepada ketua atau panitia yang lain, silakan. Mungkin masih ada. Kalau tidak ada, mungkin ya orang akan akhiri untuk pertemuan. Cuman kalau masih ada yang mau bertanya, nanti diberikan waktu. Oke, terima kasih. Nanti menunggu informasi kemudian. Ya, Pak Dekanto. Oke. Ya. Oke, jadi kalau dari Bapak Ibu mungkin sudah ada pertanyaan, mungkin Cuma dari satu lagi Pak Dekan. Iya. Cuma mau bilang selamat terima kasih, jabatan Dr. baru. Oh, terima kasih. Dekan baru lihat muka-mukanya bulat-bulat. Pak Dekan, Dr. Joli, Pak Dekan itu ganteng ya. Aduh. Iya betul. Terbang ini. Hanya bulat-bulat. Baru dapat ada kecil. Baru dapat momongan kecil dang. Iya, ada momongan kecil. Selamat nih, double selamat. Selamat juga Pak Dekan nih. Selamat. Terima kasih. Ada bayi. Nah, iya. Jadi mungkin dari panitia video tutorial, kemudian nomor-nomor yang bisa dihubungi nanti akan dan terakhir terima kasih Bapak Ibu yang menyediakan waktu untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Nanti pengetahuan untuk terima kasih. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan. Selamat sore semua. Selamat hari jadi Dr. Joli. Pak Andi, terima kasih. Berpendapat lagi. Terima kasih. Izin live Bapak Ibu. Minta izin live ya.